Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 tentang WiFi Corner. Di sini ada anggota yang bernama Muhammad Akbar Muzasin, Ahmad Nasrullah Syafi'i, Miftahul Rizki, Tuta Satrio, Ridho Nur Hanif, dan Sofwan Abdurrahman. Kami dari mahasiswa ITERA, Prodi DKV. Lanjut, next. Eh, di sini kami akan mempresentasikan tentang ide untuk mengembangkan prototipe dari WiFi Corner ini. Yang pertama isu dan konteks yang akan dibawakan oleh Miftahul Rizki. Isu dan konteks. Pada WiFi Corner ini, hal utamanya yang kami teliti adalah infrastruktur dan lokasi dari WiFi Corner, di mana lokasi WiFi Corner ini terletak di ruang terbuka. Jika hujan, akan basah, dan jika panas, terasa sangat panas. Ini salah satu permasalahan yang sering terjadi bagi mahasiswa yang sedang menggunakan WiFi Corner, dikarenakan WiFi Corner menjadi tempat bagi mahasiswa yang sedang tidak memiliki kelas untuk belajar dan mengerjakan tugas, ataupun hanya sekedar bermain smartphone dengan koneksi WiFi. Oke, selanjutnya next. Untuk alasannya, alasan dalam pembahasan ini adalah untuk memahami kendala yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses internet, serta mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peneliti berupaya menemukan akar permasalahan, baik dari segi teknis seperti bandwidth yang terbatas atau jumlah pengguna berlebih, maupun aspek struktural seperti tata letak ruang yang kurang optimal. Hasil ini yang diperoleh diharapkan menjadi dasar dalam merancang solusi realistis dan berdampak positif, seperti peningkatan infrastruktur jaringan, penataan ulang ruangan, atau penyediaan fasilitas tambahan yang lebih nyaman. Hasil observasi kami serta wawancara yang kami lakukan, yang pertama adalah kursi. Kursi yang digabung menjadi faktor utama, di mana saat sedang mengerjakan tugas atau belajar, saat ingin memajukan kursi, namun kursi tersebut diduduki oleh orang lain pula. Dan kursi yang tidak ada memiliki punggung kursi atau senderan menjadi masalah kenyamanan, di mana saat sudah mengerjakan tugas berjam-jam, punggung menjadi pegal. Namun tidak ada tempatnya senderan, membuat punggung tidak bisa merelaksasikan otot. Yang kedua adalah lokasi. Dikarenakan tempat yang berada di ruangan terbuka, di mana bila saat hujan, air akan masuk melalui jendela yang terbuka tanpa penghalang. Jika panas, cahaya matahari langsung menyorot tanpa adanya penghalang pula. Kemudian, dikarenakan ditempatkan di lorong, menjadi banyak orang yang berjalan ke sana kemari, mengganggu konsentrasi, dan menimbulkan suara bising yang berimbas kepada kenyamanan saat belajar. Next. Dan masalah yang selanjutnya adalah internet. Koneksi yang tidak stabil menjadi masalah bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas ataupun belajar di WiFi Corner. Dan fasilitas pendukung, kurangnya stok kontak, dapat membuat mahasiswa sulit untuk mengerjakan tugas, menggunakan perangkat elektronik seperti laptop dan lain sebagainya. Next. Dan untuk rencana ke depannya, hasil diskusi kami itu memaksimalkan fasilitas yang ada untuk memberikan kenyamanan serta menunjang kegiatan mahasiswa dalam proses pembelajaran di WiFi Corner. Selanjutnya untuk target dan waktu wawancara. Yang pertama targetnya yaitu mahasiswa ITERA yang tentu pastinya lokasinya lingkungan ITERA yaitu di GKU 2 lantai 2 pada tanggal 11 Maret 2025. Oke, next. Di sini kami membuat pertanyaan yaitu salah satunya keluh kesah apa yang Anda rasakan saat menggunakan fasilitas WiFi Corner. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah fasilitas WiFi Corner dapat menunjang kebutuhan belajar kelompok? Itu yang kedua. Yang ketiga,
Apa sajakah yang Anda ingin tambahkan di WiFi Corner ini? Itu yang ketiga. Next. Dan hasil wawancaranya yaitu yang pertama, tentunya di sini ada masalah konflik tentang keramaian di apa namanya di ruang terbuka WiFi Corner ini. Tentunya pasti butuh ketenangan, untuk belajar butuh ketenangan. Namun untuk tempat umum cukup mengganggu dengan suara yang kencang. Misalnya ketika ada orang belajar, ada orang yang berteriak atau lari-larian. Dan angin yang kencang saat mengerjakan laporan atau tugas di kertas itu harus hati-hati banget, karena angin yang kencang ini bisa menerbangkan kertas-kertas laporan yang kita kerjakan atau yang lainnya. Dan dibutuhkannya fasilitas colokan atau charger, karena di sana tidak ada, yang saya observasi di sana tidak ada colokan charger yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa. Masih sangat minim untuk di, tidak apa fasilitasnya. Dan disediakannya ruang untuk privasi, diadakannya fasilitas secara individu untuk membantu kenyamanan dalam belajar, sehingga tidak terganggu oleh orang yang lain. Ini sama seperti yang di poin pertama lagi, yang tadi butuh ketenangan. Karena fokus untuk individunya lebih terarah, lebih terfokuskan. Next. Ini pengalaman pribadi. Outdoor-nya, tempat untuk outdoor-nya, tempat ini tidak di dalam ruang tertutup, untuk membantu yang belajar pribadi, dan panas, sangat terik, basah saat terkena hujan kan, dan angin yang kencang juga tadi, faktornya yang membuat kertas hingga terbang gitu. Untuk yang kerja kelompok, ketika belajar kelompok sedikit tidak nyaman karena tempatnya sempit dan kurang kondusif, kalau menurut pengalaman pribadi yang kita observasi di sana. Untuk fasilitasnya terdapat kesulitan karena sedikitnya tempat untuk charger saat mengerjakan tugas kan, menggunakan laptop ataupun HP, itu membuat keterbatasan waktu untuk mengerjakan di sana. Karena kebanyakan orang yang di sana tentunya pasti membutuhkan charger atau listrik untuk meneruskan pengalaman belajarnya. Next. Nah, di sini ada creating ID, define, mungkin dibawakan oleh Tuta Satrio. Selanjutnya ada define. Setelah kami wawancara dan observasi, kami merumuskan masalah inti. Ada 3 masalah inti di sini, mulai dari keamanan, fasilitas, dan kenyamanan. Nah, di keamanan ini ada pencurian, di fasilitas kurangnya meja, kotak sepatu, kursi, tempat sampah, whiteboard, vending machine, dan hordeng. Nah, di kenyamanan ada cuaca, ada berisik, dan banyak orang lalu lalang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian ideated. Sebelumnya kami telah melakukan observasi langsung di lokasi. Kami melakukan observasi di WiFi Corner yang ada di BKU 2 lantai 2, di mana di tempat tersebut ada 2 bagian WiFi Corner yang berseberangan. Kemudian di WiFi Corner terdapat tempat untuk mengadakan perkumpulan untuk mencari ide kreatif yang spontan untuk menemukan solusi dan ide terkait dengan bagaimana desain yang cocok untuk lokasi tersebut. Kami kemudian membuat sebuah metode visual rinci dan sederhana untuk mengorganisasikan ide, informasi, dan konsep WiFi Corner baru yang akan diterapkan pada WiFi Corner yang ada di ITERA. Kami membuat sketsa dasar untuk menentukan bagaimana tata letak yang mungkin cocok untuk diterapkan. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yang timbul dari serangkaian pertanyaan, kemudian merangsang ide baru. Kami mengembangkan ide, menyeleksikan ide terbaik pun dilakukan agar mudah dalam menentukan desain yang paling cocok untuk diaplikasikan. Dalam menentukan konsep, kami juga melakukan simulasi fisik dengan visualisasi pengalaman pengguna dan mencocokkan tata letak lokasi dengan gambar lokasi yang akan direncanakan. Next.
Berikut adalah hasil diskusi kami, di mana kami memisahkan antara tempat yang untuk berkelompok dan tempat yang untuk mahasiswa belajar sendiri. Untuk tempat yang berkelompok dipilih meja bundar, karena cocok untuk digunakan oleh orang yang ingin melakukan tugas kelompok, yang ingin berdiskusi atau sekedar duduk bersama. Kemudian ada alas duduk karena di tempat kelompok yang kami rancang itu tidak menggunakan kursi, agar tempat lebih luas dan tidak sumpek. Hal ini juga menambah kenyamanan pengguna nantinya. Kemudian terdapat loker di tengah-tengahnya sebagai pembatas antara blok atau loker, juga diadakan untuk memberikan keamanan bagi pengguna, karena mereka dapat menyimpan barang-barang penting di sana. Lemari juga didesain agar setinggi pinggang. Hal ini bertujuan supaya ruangan terlihat lebih luas dan tidak sumpek. Next. Di sini saya akan menjelaskan sketsa yang telah kami buat, di mana setelah kami melakukan observasi di Wi-Fi corner yang ada di BKU 2, lantai 2, terdapat dua bagian Wi-Fi corner yang saling berhadapan. Kami memutuskan untuk membuat dua tempat, di mana satu tempat menjadi tempat untuk belajar kelompok dan satu tempat untuk digunakan untuk belajar individu. Di sini kami menjawab pertanyaan tentang kenyamanan yang diminta oleh salah satu dari orang yang kami wawancara, di mana akan ada suara bising. Jadi kami memutuskan untuk pintu agar ditutup oleh bidang kaca, di mana ini juga memberikan efek nyaman, di mana saat hujan atau panas itu udara panas dan air hujan tidak masuk. Dan di dalam bisa dikasih pendingin udara. Di sini untuk bagian kelompok, kami menggunakan meja lingkaran, di mana kami memutuskan untuk tidak menggunakan kursi, melainkan menggunakan bantal, di mana pengguna dapat merasa lebih nyaman untuk melakukan tugas kelompok. Di sini pula kami menambahkan papan tulis untuk mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas kelompok dapat mencoret-coret di papan tulis tersebut. Dan menjawab tentang keamanan, di sini kami memberikan locker, yang dimana locker ini menjadi tempat penyimpanan barang untuk mahasiswa yang menggunakan area tersebut. Dan dari pertanyaan untuk mendapatkan makan atau minuman, kami memilih untuk menambahkan vending machine, di mana mahasiswa dapat memberi makanan atau minuman tanpa jauh-jauh harus keluar lagi. Kemudian alas di bawah meja kami menggunakan karpet, di mana mahasiswa tidak perlu membawa sepatunya untuk masuk ke dalam, dan membuat lantai lebih bersih. Untuk bagian individu, kami memilih meja yang bernyatu. Di sini mejanya berbentuk U seperti itu. Dan seperti hasil wawancara kami, di sini kami memilih kursi yang digunakan untuk satu orang per satu individu. Jadi tidak perlu berbagi kursi kembali, di mana memberi kenyamanan untuk setiap mahasiswa yang menggunakan, tanpa perlu harus memikirkan orang di sampingnya untuk memajukan kursi. Dan di sini kami pula menambahkan locker seperti yang ada di bagian kelompok. Untuk menjawab dari pertanyaan tentang kebisingan suara, kami juga di sini menambahkan kaca sebagai tutup agar suara dari luar itu tidak masuk. Kami memilih kaca karena lebih baik dibandingkan dengan menggunakan tembok. Di mana kalau menggunakan tembok itu jadi seperti kelas. Jadi kami memilih kaca agar ada pembeda antara Wi-Fi corner dan kelas. Dan juga dipilihnya kaca agar mahasiswa yang di luar dapat tahu Wi-Fi corner itu penuh atau tidak. Kemudian untuk bagian jendela, di sini kami memutuskan untuk menutup jendela dan memberikan hordeng tambahan sebagai jawaban atas cuaca yang terjadi, di mana saat panas jendela bisa ditutup agar matahari tidak masuk. Jadi mungkin itu saja untuk bagian sketsa yang kami terapkan dari hasil wawancara kami. Selanjutnya ada kesimpulan. Mahasiswa masih kesulitan untuk mendapatkan kenyamanan di tempat Wi-Fi corner. Karena terkendalanya fasilitas yang tidak mumpuni, hal ini dapat mempengaruhi kesulitan untuk mengerjakan yang berkaitan dengan urusan atau tugas perkuliahan. Untuk saran dan perbaikan, lokasi sebaiknya Wi-Fi corner berada di ruangan tertutup seperti perpustakaan, agar proses pembelajaran mahasiswa tidak terganggu. Layout meja dan kursi juga diperbaiki untuk mendukung belajar kelompok dan individu yang lebih baik. Untuk jaringan Wi-Fi, koneksi Wi-Fi sebaiknya diperkuat lagi, terutama di Wi-Fi corner, agar tidak menjadi hambatan bagi mahasiswa yang menggunakannya. Terima kasih.
Ya itu mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah dan kata mohon maaf. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.